Halo para penggemar GeProfis, pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal problem hukum Newton dengan menggunakan 3 cara. Nah, ini ada soal yang cukup menarik. Ini ada 3 balok A, B, C dengan massa 1 kg, 2 kg, 3 kg ditarik oleh gaya horizontal F 240 Newton pada bidang yang kasar. Kekasaran ini memiliki koefisien gesek kinetis 0,1. Yang ditanyakan adalah percepatan balok A, B, C. Yang kedua, tegangan tali antara balok A dan B, juga antara balok B dengan C. Oke, saya gambar dulu gaya-gayanya seperti ini ya. Nah, kalau saya gambar gaya-gayanya, perhatikan di sini ada tegangan tali T1 antara A dan B, saya namakan begitu. Sedangkan antara B dan C, tegangannya saya beri nama T2, begitu ya. Nah, kemudian kalau balok ini ditarik ke kanan, tentu saja akan ada gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri. Jadi masing-masing pada balok A, B, dan C akan mendapat gaya gesek FKA, FKB, FKC ya, yang arahnya melawan perpindahan. Tentu saja ini percepatannya ke kanan ya, tidak mungkin ke kiri karena gaya penariknya ke kanan. Saya akan mencari gaya geseknya dulu pada masing-masing balok ini ya. Jadi untuk gaya gesek kinetis pada balok A adalah mu K kali NA. Tapi NA-nya itu sama dengan WA di sini ya. Jadi mu K kali WA. Nah, berarti mu K-nya saya masukkan 0,1. WA itu berat dari balok A. Berat itu massa dikalikan percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasi tidak tahu dianggap 10 ya. Jadi ini 1 kali 10 hasilnya 10 beratnya. Jadi 1 Newton. Nah, kalau FKB, mu K kali NB, NB-nya sama dengan WB. Nah, mu K-nya 0,1, WB-nya adalah 2 kali 10, berarti 20, sama dengan 2 Newton. Sedangkan FKC, mu K kali NC, NC-nya sama dengan WC. Sehingga ini hasilnya 0,1 kali 30 ya. 3 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat, 30, hasilnya adalah 3 Newton. Ini gaya gesek pada masing-masing balok sudah ketemu. Sekarang saya gunakan cara 1 dengan cara eliminasi untuk menghitung percepatan maupun tegangan tali. Nah, cara eliminasi ini berarti kita membentuk persamaan-persamaan linier ya. Nah, karena ini ada 3 benda, nanti kita akan mendapatkan 3 persamaan, 3 variabel. Nah, caranya ditinjau dulu balok A ya. Nah, balok A ditinjau. Nah, gaya-gaya pada A itu apa saja? Ini sudah saya beri tanda seperti ini. Jadi gaya pada A itu adalah T1 yang sejajar percepatan searah, sedangkan FKA sejajar percepatan berlawanan. WA-NA tegak lurus A, begitu ya. Tapi ingat bahwa hukum Newton 2 sigma F sama dengan M kali A, sigma F itu hanya berurusan dengan gaya-gaya yang sejajar percepatan. Jadi yang sejajar percepatan adalah T1 dengan FKA. T1 sejajar percepatan dan sama arah, tandanya plus, FKA tandanya min karena berlawanan dengan percepatan. Jadi sigma F-nya T1 min FKA. Nah, MA kali A, nah T1 min FKA-nya tadi sudah tahu ya, 1 Newton. MA-nya adalah 1. Karena MA1 1 kali AA. Dan ini saya sebut persamaan 1. Nah, sekarang tinjau balok B. Nah, balok B itu mendapat gaya apa saja? Kalau kita lihat ada T2, ada T1, ada FKB. Nah, jadi pada B akan berlaku sigma F MB kali A. T2 searah percepatan positif, T1 melawan negatif, FKB melawan negatif. Jadi kalau gitu T2 min T1 min FKB, ini sigma F-nya sama dengan MB kali A. Nah, T2 min T1 FKB sudah diketahui 2 Newton, MB-nya 2. Nah, jadi kalau begitu, ini saya sebut aja persamaan yang kedua. Kalau Anda lihat di sini ada 3 variabel T1, T2, A ya. Jadi harus ada 3 persamaan. Kurang 1 persamaan lagi, kita meninjau balok C. Nah, sekarang kita tinjau balok C ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok C itu apa saja? Yaitu F, FKC dan T2 yang sejajar dengan percepatan. Jadi pada C berlaku sigma F MC kali A. Nah, kemudian sigma F-nya perhatikan di sini F sama arah dengan percepatan positif, T2 FKC melawan negatif ya. Jadi min T2 min FKC sama dengan MC kali A. Nah, ini F-nya 240 ya. Sudah diketahui dalam soal T2-nya ditanyakan FKC 3 di sini. Nah, MC-nya 3. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 237 min T2 sama dengan 3A. Ini saya sebut persamaan 3. Saya sudah mendapatkan 3 persamaan dalam 3 variabel. Jadi ini bisa kita pecahkan persamaan ini ya, secara eliminasi. Saya kumpulkan dulu persamaannya seperti ini, lalu saya jumlahkan.
Menjumlahkan persamaan berarti ruas kiri dijumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Ruas kiri jumlah ruas kiri berarti T1 min T1 habis, T2 dijumlah min T2 habis, 2, 3, 7 dikurangi 1 dikurangi 2, itu berarti 2, 3, 4, 1A, 2A, 3A dijumlah 6A. Jadi kalau begitu A-nya hasilnya adalah 39 meter per sekon kuadrat. Sistem ini memiliki percepatan yang sama. Jadi benda A, B, C itu kan bergerak bareng ya ke kanan gitu. Bergerak bareng. Artinya kalau A bergeser 1 meter, B-nya juga bergeser 1 meter, C-nya bergeser 1 meter dalam waktu yang sama. Itu berarti percepatan A, B, C itu sama. Jadi kalau begitu, jika ditanyakan percepatan A, B, C tentu saja sama dengan percepatan 39 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari tegangan tali T1 berapa, saya gunakan persamaan 1 ya. T1 min 1 sama dengan A. Jadi kita tinggal masukkan aja A-nya kan 39, jadi T1-nya nanti ketemu berapa? Berarti T1-nya 40 Newton. Nah, terus kemudian untuk mencari T2, saya pinjam persamaan 3. Boleh juga C2, sama saja ya. Jadi kalau 3 berarti 237 min T2 sama dengan 3A. A-nya sudah ketemu 39, saya masukkan ke sini. Jadi kalau saya kalikan ini 117, berarti T2 hasilnya 120 Newton. Nah, semua sudah ketemu, percepatannya sudah ketemu, tegangan tali juga sudah ketemu. Ini cara 1 ya. Nah, sekarang saya gunakan cara 2 dengan meninjau sistem langsung. Kalau mencari percepatan tidak perlu eliminasi atau substitusi ya. Langsung aja kita lihat sistem A sama dengan sigma F per sigma M. Jadi sistem ini, 3 balok ini dianggap satu kesatuan balok besar yang punya massa sistem atau sigma M ya di situ. Nah, jadi kalau begitu sigma F-nya diperhatikan di sini F searah percepatan positif, FKA melawan negatif, FKB melawan negatif, FKC melawan negatif semua ya. Nah, sedangkan tegangan tali ini gaya reaksi. Jadi ini min T2 plus T2 habis, min T1 plus T1 habis. Jadi tegangan tali dalam sistem ini tidak ikut dalam sigma F karena selalu meniadakan, habis ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan aja F-nya 240, FK1, FKB2, FKC3, sedangkan jumlah massa sistem adalah 1 tambah 2 tambah 3. Jadi ini 234 bagi 6, hasilnya 39 meter per sekon kuadrat. Sama dengan tadi ya, hasil percepatannya. Nah, untuk mencari tegangan tali T1, T2, ya sama caranya tinjau A. Kita dapat persamaan tadi ya. Kemudian kita masukkan T1 hasilnya 40. Nah, seperti cara 1 untuk mencari tegangan talinya. Cuma bedanya di sini, percepatannya dihitung dulu tanpa menggunakan eliminasi atau substitusi ya. Nah, sekarang kita tinjau B ya. Nah, B ini bekerja gaya T2, T1 sama FKB. Kalau tinjau B, sigma S sama dengan MB kali A. Boleh juga meninjau balok C juga nggak masalah ya, sama aja hasilnya. Jadi sigma F-nya di sini T2 dikurangi T1 dikurangi FKB sama dengan MB kali A. Jadi kita masukkan FKB-nya kan 2, B-nya 2 gitu ya. Nah, A-nya kan sudah ketemu 39. Ya masuk semua. Ini dihitung min 42, 78, berarti T2-nya adalah 120 Newton. Nah, kalau cara 3 ini pakai rumus praktis, ya gunakan aja kalau soalnya bersifat objektif ya, tidak dilihat caranya. Kalau tidak dilihat caranya, kita bisa memakai rumus ini untuk mencari tegangan tali antara AB dengan BC ini, T1 dan T2. Ini tanpa eliminasi, substitusi, tanpa menghitung percepatan. Kalau ditanya percepatan, ya cara paling gampang ya cara yang kedua ini ya, tinjau sistem. Tapi kalau mencari tegangan tali tanpa menghitung percepatan, ya langsung aja. T1 cari yang sama arah dengan percepatan. Nah, ini yang arahnya ke kanan. Dia narik siapa? Narik balok A. Jadi massa balok yang ditarik berapa? Dibagi jumlah massa kalikan gaya penariknya ini. Jadi MA di sini 1, jumlah massa 6 ya. Dikalikan F-nya 240, berarti hasilnya adalah 40 Newton. Sama ya. Nah, terus kemudian kalau T2-nya bagaimana? T2 ini cari yang sama arah dengan percepatan ya. Jadi T2 yang arahnya ke kanan. Secara langsung narik B, tapi A-nya juga ketarik kan. Jadi T2 itu narik B dan A. Jadi kalau gitu massa yang ditarik, MB sama MA dijumlahkan dibagi jumlah massa kalikan gaya penarik. Sehingga ini MA1 MB2 dibagi sigma M itu 6 ya, jumlah massa sistem. Dikalikan F-nya 240.
Nah, ini hasilnya adalah 120 Newton, sama seperti tadi ya. Jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan rumus praktis ini untuk mencari tegangan tali T1, T2. Physics is very easy and fun.